Ibu, kenapa ada suara bayi? Entahlah, mungkin bayi tetangga sayang. Tapi Bu, di sini tidak ada rumah Bu. Betul juga, di sini tak ada satu rumah pun. Bayi siapa itu? Di sini hanya ada rumah kosong. Ibu, kenapa cepat-cepat? Ayo, kita harus cepat pergi dari sini. Aku takut. Bu Susi, apa di desa kita ada yang baru melahirkan? Siapa Bu? Sepertinya nggak ada. Semalam saya mendengar bayi menangis di rumah kosong. Bayi siapa ya? Jadi katanya emang udah banyak banget yang dengar bayi nangis di rumah kosong, Bu. Iya, aku dengar juga gitu, Bang. Tapi nggak ada wujudnya. Ih, serem. Aduh, kenapa tiba-tiba merinding ya? Kenapa ada suara bayi? Bayi siapa di rumah kosong? Sepertinya dari sini asalnya. Apa itu? Astaga, apa aku tidak salah lihat? Jadi gitu Pak Anto, saya sudah lapor sama Pak RT, tapi Pak RT tidak percaya sama saya. Dia bilang saya salah lihat dan salah dengar, padahal warga sudah banyak yang diteror juga. Saya bukan nggak percaya, Mas Andi. Saya sudah pernah lihat ke sana, tapi nggak ada apa-apa. Memang banyak aduan teror ini sudah lama, Mas. Saya juga sudah dengar hal itu. Apa nggak sebaiknya kita cari ustadz yang tahu, Pak? Ini sudah meresahkan loh, Pak. Saya rasa jangan dulu. Kita cek sekali lagi. Ya, semalam saya dengar teriakan itu. Saya belum tidur, Pak Anto. Saya jadi bertanya-tanya, ada misteri apa di keluarga Pak RT ya, Pak Pujo? Nah, itu dia. Kenapa Pak RT bersikeras tidak mau membongkar sumur tua di rumah kosong? Ada rahasia besar apa sebenarnya di sana? Betul itu, Pak. Apakah sebaiknya kita meminta bantuan Ustadz Jafar Pak Anto? Sepertinya beliau bisa mengungkapkan misteri ini. Warga desa juga sudah resah. Mereka takut melewati jalan itu kalau sudah lewat maghrib. Kalau begitu, besok saya akan menemui Ustadz Jafar, Pak. Saya akan meminta bantuan beliau. Ide bagus, Pak Anto. Ya, semoga ada jawaban. Jadi begitulah, Pak Ustadz. Kami meminta bantuan untuk melihat apa penyebab teror di desa kita makin meluas, Pak. Ya, saya sudah mendengar banyak keluhan, Pak. Saya akan mencoba melihat ke sana secepatnya. Mungkin ada petunjuk. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Katakan padaku, hai jiwa yang resah, siapa pemilik ragamu dan apa yang telah menimpamu? Katakan pada Jarod, dia tidak akan tenang selama hidupnya, selama dia tidak mengakui perbuatannya. Jadi Pak Jarod, apakah benar yang dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi? Jawab Pak, kami mau kejujuran. Ya, jawab sekarang Pak Jarod. Ayo jawab Pak. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya memang melakukan dosa dengan almarhumah sampai hamil. Saya selingkuh dari istri saya. Saya hilaf. Tapi demi Tuhan, saya tidak membunuhnya. Dia nekat bunuh diri di rumah tua tanpa saya tahu dan bisa cegah. Makanya Pak jangan selingkuh. Lihat kalau begini kejadiannya. Semua orang dihantui arwah penasaran. Saya sangat menyesal, bapak-bapak. Mas, nanti kalau ketahuan orang gimana? Aku takut, Mas. Tidak ada orang di sini, Marni. Kamu nurut aja. Mas.
Mas, apa istrimu tidak curiga dengan hubungan kita? Tidak, Marni. Kamu tenang aja. Tapi kamu juga harus menyembunyikan hubungan kita, Marni. Ingat aku, ketua RT, jangan sampai mereka tahu hubungan kita. Iya mas, aku janji. Aku tidak lupa. Marni, kamu dengarkan aku. Nggak bisa mas, kamu harus bertanggung jawab. Ini anakmu, anak kita. Aku tidak mau menggugurkan kandunganku. Kamu harus bertanggung jawab mas nikahi aku. Jangan bodoh, Marni. Bagaimana dengan istriku? Bagaimana dengan omongan warga? Apa kamu tidak peduli bagaimana nasibku? Kamu kejam mas, ini anakmu. Ternyata begitu ya Mbak Susi kejadiannya. Ternyata orang yang menghamili Marni itu Pak Jarot. Nggak sangka banget ya Mbak. Iya Mbak Nia, saya pikir Pak Jarot orang yang baik loh Mbak Nia. Pantas aja arwah Marni penasaran terus ya Mbak. Sampai sekarang saya trauma kalau lewat sana. Saya lebih pilih jalan putar daripada lewat sana. Jadi sekarang Pak Jarot sama keluarganya pindah ya Bu, dari kampung kita? Iya Bu Ingrid, saya dengar mereka pindah ke kota yang jauh. Mudah-mudahan sih setelah ini tidak ada teror lagi ya Bu di kampung kita.